Oke, hari ini kita akan jadi detektif. Misi kita memecahkan salah satu misteri terbesar di era teknologi kita sekarang ini. Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Coba dipikirin. Kita punya AI yang canggih banget. Bisa nyetirin mobil, bisa diagnosis penyakit, bahkan bisa bikin karya seni. Tapi pas kita tanya, gimana sih caranya kamu bisa gitu? Jawabannya seringkali, ya gitu, sunyi. Bikin bingung. Ini dia nih yang disebut masalah kotak hitam. Bayangin ya, kita kasih AI, katakanlah ribuan foto kucing. Terus AI-nya jadi pinter banget ngenalin mana yang kucing. Kita tahu inputnya apa, foto. Kita juga tahu outputnya, label ini kucing. Tapi apa yang terjadi di dalamnya? Di antara input dan output itu? Nah itu dia. Jaringan koneksi yang super rumit di dalam AI itu, seringkali bahkan pembuatnya sendiri pun nggak ngerti. Dan ini bukan cuma masalah teknis loh. Ini udah masuk ke ranah misteri filosofis yang dalam banget. Oke, nah ini bagian yang seru nih. Percaya nggak? Buat mecahin misteri mesin modern ini, kita justru harus mundur jauh ke belakang, ratusan tahun lalu. Kita perlu ngerti dulu perdebatan besar tentang gimana sih pikiran manusia itu bekerja? Sebuah, ya bisa dibiarkan perseteruan abadi antara dua kubu. Akal lawan pengalaman. Jadi ada dua tim nih, besar nih. Tim pertama, kita sebut aja kaum rasionalis. Jagoan mereka itu René Descartes. Mereka ini percaya kalau kebenaran sejati itu asalnya dari dalam pikiran kita sendiri. Cukup dengan mikir dan pakai logika, kita bisa nemuin kebenaran. Kayak slogannya Descartes yang terkenal itu, aku berpikir, maka aku ada. Nah di seberangnya ada tim empiris, tokohnya John Locke. Kalau kata mereka, beda banget. Pikiran kita pas lahir, itu katanya kayak kertas kosong, tabula rasa. Semua pengetahuan kita itu datangnya dari luar, dari apa yang kita lihat, dengar, rasain, dari pengalaman. Oke, biar lebih kebayang, kita lihat gimana cara kerjanya menurut Locke. Locke ini pinter, dia bagi kualitas benda jadi dua. Ada yang namanya kualitas primer. Contohnya ya bentuk gasing ini, atau gerakannya. Ini tuh sifat yang emang nempel di bendanya, mau ada yang lihat atau enggak ya tetap gitu. Tapi ada juga yang namanya kualitas sekunder. Nah contohnya warna di roda ini. Menurut Locke, warna itu sebenarnya nggak ada di dalam rodanya. Aneh kan? Warna itu cuma kekuatan di dalam roda yang bikin pikiran kita melihat sensasi warna. Wah, ini ide yang benar-benar mengubah cara pandang waktu itu kan? Perdebatan antara tim akal dan tim pengalaman ini jalan terus loh. Ratusan tahun mereka berantem. Sampai akhirnya, datang seorang pemikir jenius yang bilang, tunggu dulu, gimana kalau dua-duanya ada benarnya? Nah, inilah dia sang pahlawan kita, sang pemersatu, Immanuel Kant. Dan ini dia momen ahanya Kant. Benar-benar mengubah segalanya. Dia ngebalik pertanyaannya. Kalau filsuf lain mikir gimana pikiran kita nangkep dunia luar, Kant malah nanya, gimana kalau justru dunia luar yang menyesuaikan diri dengan cara kerja pikiran kita? Jadi, pikiran kita itu bukan penerima pasif. Pikiran kita itu justru yang ngebentuk pengalaman kita tentang dunia. Wah, ini benar-benar revolusi besar dalam dunia filsafat. Teorinya ini dinamain idealisme transendental. Kedengerannya rumit ya. Tapi idenya gini, anggap aja pikiran kita itu punya semacam sistem operasi atau software bawaan dari lahir. Di dalamnya itu udah ada folder-folder atau kategori-kategori yang udah terinstall. Misalnya kategori ruang, waktu, sebab akibat. Jadi kita tuh nggak belajar konsep ini dari pengalaman. Justru sebaliknya, software inilah yang bikin kita bisa memahami pengalaman kita. Jadi, menurut Kant, proses kita tahu sesuatu itu ada dua langkah, simple tapi jenius. Langkah pertama, tim empiris benar. Kita butuh bahan mentah dari indera kita. Pengalaman itu ibarat bahan-bahan masakannya. Tapi langkah kedua, tim rasionalis juga benar. Pikiran kita ini bukan mangkok kosong. Pikiran kita itu kokinya yang punya resep. Pikiran kita lah yang ngambil semua bahan mentah acak-acakan itu, terus diolah, disusun, jadi sebuah hidangan pemahaman yang masuk akal tentang dunia. Jadi, dua-duanya penting banget. Oke, kasus kita udah punya dua petunjuk penting nih. Pertama, soal perdebatan pengalaman lawan akal. Kedua, sintesis keren dari Kant. Sekarang, kita tambahin satu petunjuk terakhir. Petunjuk pamungkas nih. Datangnya dari abad ke-20, dan ini bakal ngebawa kita ke area yang lebih intuitif, melampaui aturan-aturan baku. Coba dengerin kalimat dari filsuf Michael Polanyi nih. Simple tapi dalam banget artinya. Kita bisa tahu lebih dari yang bisa kita katakan. Coba deh renungin sebentar. Bener kan? Banyak banget hal yang kita tahu cara ngelakuinnya, yang kita paham banget, tapi kalau disuruh jelasin langkah-langkahnya di buku panduan, wah susah banget. Nah inilah yang disebut pengetahuan terdiam. Jadi, apa sih pengetahuan terdiam itu? Gampangnya, itu pengetahuan yang ada di rasa, bukan di kata-kata. Contohnya,
naik sepeda. Kamu kan nggak mikirin hukum fisika buat nyiimbangin badan kan? Kamu ya goes aja, itu dia. Atau firasat dokter yang udah pengalaman. Dia bisa ngerasa ada yang nggak beres sama pasien, bahkan sebelum hasil lab keluar. Atau yang paling simpel, ngenalin muka temen di tengah keramaian. Kamu langsung tahu aja kan? Nah, itu semua contoh pengetahuan terdiam, intuitif, dari pengalaman, dan susah banget dijelasin pakai kata-kata. Oke, saatnya tiba. Semua petunjuk udah kita kumpulin. Empirisme, rasionalisme, idenya Kant, dan pengetahuan terdiam. Dengan semua alat ini, kita sekarang siap balik lagi ke zaman sekarang, dan akhirnya kita bongkar bareng-bareng misteri si kotak hitam AI ini. Oke, sekarang kita bandingin langsung. Kita lihat dari kacamata filsafat yang udah kita bahas. Pertama, dari sisi empirisme atau pengalaman. AI itu juaranya. Dia bisa nelen data mentah lebih banyak dari yang bisa kita bayangin. Tapi bedanya, AI nggak merasakan data itu. Kedua, dari sisi rasionalisme. AI itu jago banget ngikutin aturan logika. Sempurna malah. Tapi, dia nggak punya sistem operasi bawaan kayak teorinya Kant tadi. Terakhir, pengetahuan terdiam. Nah, AI ini bisa mensimulasikan intuisi. Dia bisa nemuin pola-pola yang rumit. Tapi itu beda sama firasat atau feeling manusia yang asli. Nah, ini dia kesimpulan dari investigasi kita. Masalah kotak hitam itu ternyata bukan bug atau kesalahan yang perlu diperbaiki. Itu justru sebuah fitur. Ciri khas dari sebuah jenis kecerdasan yang fundamentalnya beda dari kita. Cara AI mikir itu bukan cara manusia mikir. Jadi, kalau kita berharap AI bisa ngasih penjelasan yang 100% bisa kita pahami, mungkin itu emang permintaan yang mustahil. Jadi, bayangin begini deh. Waktu kita lihat hasil kerja AI, mau itu gambar, tulisan, atau keputusan, kita tuh sebenarnya nggak lagi ngintip isi kepalanya si AI. Yang kita lakukan adalah kita ambil outputnya, terus kita coba pahami pakai kacamata kita sendiri. Kita menafsirkan hasil kerja mesin itu pakai satu-satunya alat yang kita punya, pikiran manusia yang unik, yang dibentuk dari campuran akal, pengalaman, dan intuisi kita. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang gede banget dan penting banget. Kalau cara AI tahu sesuatu itu pada dasarnya emang beda banget sama kita, dan kita nggak akan pernah bisa paham 100%, terus gimana? Gimana kita bisa mutusin kapan kita harus percaya sama dia? Seberapa besar kepercayaan yang bisa kita kasih? Tantangannya jadi bukan lagi cuma soal bikin AI yang makin pintar. Tantangannya adalah tentang kebijaksanaan kita dalam menggunakannya. Seberapa jauh kita bisa percaya sama pikiran yang mungkin pada akhirnya akan selalu jadi sebuah misteri buat kita. Nah, itu pertanyaan yang harus kita jawab bareng-bareng ke depannya.